Qadarullah tiba-tiba Iya. waktu itu udah tunangan. Oh, Akunya udah dikejar udah. oleh Bapak Dom Toret. Oh, oleh sang suami sekarang ya, Betul. oleh sang kecintaan. Itu udah dilema sih. Jadi aku ngobrol sama suami, ini mau gimana? Tapi ya dia nggak mau kayak nggak mau nunggu setahun apa 2 tahun gitu. Jadi pilihannya antara mau berkeluarga atau mau berkarir. Kayaknya Saat- anaknya itu ya benar-benar wah diperhatikan banget gitu ya, dan benar-benar Insya Allah happy amin. sepertinya. Nah itu Ambu membagi dengan segala kesibukan Ambu. Iya, Tentunya juga seorang istrinya ada peran sebagai seorang istri ya, betul. dan seorang ibu. Gimana Iya, itu iya. Ambu bisa membagi peran-peran itu Ambu? Aku tuh hidup dari jadi setiap orang pasti punya kesalahan ya. Dulu tuh mungkin nggak tahu ya sekarang tidak ada guideline kayak gimana sih jadi ibu yang bisa membagi waktu. Nah jadi sekarang alhamdulillah jadi kuncinya sebetulnya co-parenting sama suami. Jadi rumah tangga dan parenting itu memang kerjasama Iya ya. gitu. benar sih. Jadi dulu kita anak-anak diiniin kalau mau uang tambahan pas libur kerja aja di toko. Sehari itu kita lumayan dapat uang berapa. Jadi pas masuk kuliah tuh jadi kaya raya. Oh, yang punya duit ya. Dulu semua investasi itu butuh waktu. Iya, Jadi iya. emas itu ada yang kalau kayak kemarin juga teh aku baru mau nikah. Ini kalau misalnya beli emas pengen batian gimana? Keluar karena mamaku bilang kamu tuh nggak pernah tahu situasi ke depan seperti apa. Iya, Umur sih. suami kamu sampai kapan, rezeki kamu kayak gimana, Iya, sih. orang tua bisa nemenin kamu kayak gimana, kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Jadi kayak ya pun suami provide tapi kamu harus bisa mandiri. Halo, gini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya, ini mah bukan klarifikasi artis-artis teman-teman. Jadi kita harus ceria. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Warginet selalu dalam keadaan yang sehat ya, di balik semua huru-hara di luaran sana, tapi tetap menjaga kesehatan juga, dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan ya Warginet. Walaupun sekarang kayaknya semua orang lagi sibuk ya, sibuk mikirin ini, sibuk mikirin itu, sibuk ngebelain pacarnya yang sibuk segala-gala ya, tapi mudah-mudahan itu selalu sehat Warginet. Balik lagi hari ini bersama aku di podcast Suara Garut bersama aku Salwa Apriliani, dan tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah keren ya, bersama kalau kita bilang ini seorang wanita karir yang sudah melanglang buana, yang karirnya sudah melejat tinggi ya di Garut, sudah terbang, kayaknya gak mungkin gak kenal sama ambu-ambu ini, sama teteh-teteh ini. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Ambu Yesi. Terima kasih Suara Garut sudah menyambut saya dengan hangat dan meriah. Alhamdulillah ya. Luar biasa Ambu, Masya Allah, memang kedatangan wanita hebat hari ini. Ya Allah, apa kabar Ambu sebelumnya deh? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ambu ya. Dengan ini pas kita tapping lagi agak huru-hara ya, tapi alhamdulillah Garut aman. Mudah-mudahan selalu ya Ambu ya. Seterusnya aman. Seterusnya aman Gitu. mudah-mudahan ya. Tapi bentuk perjuangan mah harus tetap disuarakan, tapi dengan aman ya Ambu ya. Betul. Itu salah satunya. Iya. Kayaknya memang walaupun semua orang di Garut mah udah mengenal ya Ambu Yesi siapa. Oh, bahaya. Tapi kayaknya harus sapa-sapa juga deh anak-anak Ambu di luaran sana. Silakan Ambu. Aku nyapa dulu ya. Boleh teman-teman. Mama masuk TV, masuk YouTube. Oke, halo semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk teman-teman. Perkenalkan yang belum kenalan, aku Apoteker Yesi. Aku adalah karena perannya agak banyak ya, kita absen dulu. Yang mana sok Ambu Iya satu-satu? benar, aku adalah istri sekaligus ibu dari 2 orang anak yang berprofesi sebagai apoteker dengan sertifikasi herbalis, dan sekarang sedang juga aktif jadi direktur operasionalnya di holding di perusahaan keluarga. Lalu ya selain itu ada aktif di beberapa organisasi dan juga konten kebutuhannya creator ya. Embora. Begitu mungkin ya biar nggak terlalu panjang. Banyak ya saya. Itu teh yang sedikit disampaikan ya. Kalau dibaberkeun mah sejam teh isinya teh perkenalan ya Ambu ya. Gitu. Benar. Jadi seperti itu aja. Kalau orang sekarang mah macan ya, mama cantik antar anak teh Gitu. ya, gini kan, Iya, ya. tapi kalau kemasan masih gadis loh. Oh, kemasan mah masih benar. Ini langsung ini close friend kecuali suami. Ini sih gampang.
Nanti kita minta tim editor buat bagian ini Close friend. close friend ke suaminya Ambu. Iya. Suami Ambu. Punten. Bener-bener. Oke, dari gelarnya aja tadi aku sedikit menarik nih Oke. Ambu. Banyak banget profesinya ya sekarang tuh, dari content Alhamdulillah. creator, apoteker segala macam. Iya. Yang paling awal diterjunin sama Ambu tuh yang mana dulu, Bu? Oke, agak menarik nih. Runut dulu ke awal ya. Jadi sebetulnya mungkin kalau dari sekolah ya, zaman sekolah aku tuh sebetulnya seneng ngobrol, seneng public speaking, jadi cerewet orangnya. Memang. Iya, Mm. kelihatan lah ya. Langsung. Durasi jangan sampai host kehabisan sama kita. Agak harus mengimbangi energi ya hari ini. Betul. Nah, jadi memang awalnya dulu tuh jujur aku pengennya justru jadi penyiar kayak gini kan jadi host. Iya. Tapi qadarullah ibu tuh mungkin basically kayak orang tua. Nggak tahu ya orang tua sekarang masih nggak sih kayak impian profesi anaknya tuh pengen harus jadi dokter. Nih, beberapa kayaknya masih Masih ada nggak sih? aja Masih ya. ya. Nah, aku tuh nawar karena kebetulan kita bertaktik ya. Keluarga aku tuh ada salah satu unit bisnisnya tuh di apotek. Jadi aku Oke. mikir jangan dokter deh mah, karena aku jujur aku tuh lebih unggulnya tuh di bahasa sama debat. Dulu tuh aku senangnya debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia. Nah, akhirnya nawarlah jadi apoteker. Jadi apoteker tuh jalur formalnya, tapi di luar itu ya tetap karena mungkin jati diri ya tidak bisa Dari sananya berkelit. ya saya. Jadi selama di apoteker juga meskipun ya kayak kadang lomba-lomba debat farmasi atau debat lomba apa ya, waktu dulu tuh namanya kayak kita konsultasi sama pasien tuh ada dilombain kan. Tapi aku tuh sempet ikutan duta batik, duta bahasa. Jadi memang apa ya, mungkin energi dulu banyak ya gitu. Jadi ya kayak gitu, tapi basicnya yang ke arah sana gitu, ke bahasa, ke ngomong-ngomong ya, Bu. ke dunia ngomong-ngomong. Jadi sampailah. Jadi kenapa bercabang banyak? Ya karena gitu. Karena pada awalnya ya. Betul. Sama emang kayaknya orangnya teh Bu mah gak bisa diem ya kayaknya. Betul, Ya nggak sih, betul cincat banget ya. gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau dulu kan ibu tuh sudah udah nyerah kayak ya udahlah gimana, kan bilangnya Neng ya, kan aku anak kelima, Mangais bungsu. Ya udah gimana Neng aja, yang penting kalau mama aku mah selalu jangan lupa sholat, jaga diri, jaga marwah lah gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ketemu sama suami yang setipe sama mama, yang kayak ya udah aku support, dan orangnya tidak takut untuk tersaingi dalam tanda kutip sama istri. Jadi kayak istrinya mau ngapain ya support. Iya, bener-bener kayak gitu. Iya, kemarin ketama si mama teh pas ketemu sama suaminya Ambu mah, oh ini nih bisa membantu nih sepertinya ya, apa yang tidak diiyakan oleh Ambu ada di suaminya. Serahkan gitu. masalahku pada Jadi 99 jadi 100 nomor 1. Betul. Gitu. Makanya botak. Pikir terus ya, alhamdulillah. Oh, itu awalnya berangkatnya teh memang dari keluarga yang ya Ambu kesini gitu jadi dokter segala macam gitu pada awalnya ya. Iya. Tapi memilihlah ke apotek waktu itu jadi apoteker. Betul. Padahal aku dulu IPA-nya nggak begitu bagus sih. Jadi kayak aku tuh dianggap pintar karena dulu kan lagi SMA, punten ya. SMA terbaik di sini lah ya. Masih terbaik nggak? Insya Allah ya. SMA 1 kan. Satu mata sama saya. Oh, berarti. Bapak, Pak Herdi. Nah, dulu tuh lagi ada angkatan aku tuh kelas internasional, enggak, sebelum Axel tuh internasional dulu, baru ada Axel. Nah, IPA kan memang bisa, tapi bukan bakat. Jadi bisa tapi nggak menonjol. Karena dulu sebetulnya bisa sih, cuman akunya nggak nge-push diri aku dulu gitu. Karena jadi, kan kalau suka mah bisa juga pasti bakal jago banget ya Bun ya. Jadi maksudnya kalau di standar aku gitu ya, kepengennya tuh ya kayak teman-teman yang memang di passionnya. Jadi kayak sampai cum laude. Kalau aku tuh kayak di IPK-nya aman sih di 3, tapi nggak sampai cum laude. Aku tuh kan pengen biasalah orang kompetitifnya yang jadi lulusan terbaik atau ibaratnya apa. mah orang-orang ambis ya, Bu ya. Budak ayeuna ambis. Ini ambis gitu ya. Nah, gitu. sekarang jadi ingin selalu yang ngasih yang terbaik gitu. Emang tapi masuk IPA aja nurut waktu itu mah ya, sebagai anak yang baik dan kan nurut. dulu mah belum ada informasi sebanyak sekarang ya. Jadi kita teh untuk mengenali apa yang kita inginkan, apa yang kita, jadi kayak blueprint kita ke depannya seperti apa, kuliahnya seperti apa, dulu kan terbatas ya. Jadi ya sebisa-bisa dulu kayak gitu. Tapi alhamdulillah dijalani, lulus gening bisa. Alhamdulillah ya. Jadi ketahuan ya umurnya. Alhamdulillah sudah berpraktek 12 tahun di apotek. Alhamdulillah ya, dan pada banyak akhirnya. pasien yang
apa sih namanya itu, senang berkonsultasi gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Karena mungkin Ambu juga itu yang tadi kata Ambu kan suka ngomong, Betul, suka betul, berbicara. betul. Jadi ketika pasien ngobrol sama Ambu juga kayaknya enakeun gitu Harus ya. didengarkan ya. Merasa curhat, tapi kayaknya ada merenya pasien yang curhat-curhat mah gitu Oh selain banyak. medisnya ya. Banyak. Banyak pasti ya, karena lah tipenya yang suka ngobrol Iya. juga mah. Kan kita di apotek tuh always caring, always listening. Jadi apa namanya, saat itu dia bisa betul-betul kan ada sesuatu yang kalau kayak di kesehatan ya mungkin ya bidang aku. Jadi ada hal yang menurut kita biasa dan satu lagi mungkin spesialisasi aku teh bisnisnya di perhiasan emas ya. Karena ibu aku tuh dari tahun 75 bisnis utamanya tuh di perhiasan. Nah, jadi dua hal itu yang mungkin menurut aku ini mah biasa, masa sih orang lain nggak tahu, ternyata orang baru tahu. Makanya kita yang kayak sok nanyain apapun sampai kalian betul-betul paham itu kayak gitu. Iya. Jadi memang apa sih usaha mah udah dari keturunan gitu ya, Ambu ya? Iya. Dari keluarganya juga emang pembisnis semua, akhirnya Ambu juga berbisnis gitu salah Jadi dulu memang dari almarhum bapak. Jadi sebetulnya memang dari kakek aku mungkin ya. Kalau dari kata mama sih dari buyut dulu. Jadi kan sebetulnya mama sama papa itu saudara jauh. Kalau dari keluarga dua-duanya itu ada darah usaha. Tapi seperti halnya maksudnya kayak usaha tuh tidak bisa serta-merta kesuksesannya diturunkan gitu. Ada jeda pausnya. Jadi sebetulnya di kakek tuh ada pengusaha, tapi pas generasi keberapa sempet tenggelam dulu, naik lagi pas mama sama almarhum bapak gitu. Nah mereka jadi founder lagi. Karena kan dulu misalnya kayak Mas aja ya kakeknya, bagian orang tua enggak, almarhum naik sama lagi, mamaku gitu. naikin Nah lagi. ngomongin itu Ambu, naik turunnya ya, apalagi kan di usaha. Kayaknya orang lain mah bilang ya, ini mana udah diturunin ya tinggal lanjutin. Nah ada kata-kata itu Ambu ketika dapat kata-kata kayak gitu ya. Kata-kata kayak gitu, atau misalkan ada beban tersendiri gak sih Ambu ketika harus meneruskan bisnis keluarga ini gitu? sih lebih kepada, jadi jujur kalau aku runut itu dulu itu aku sering nggak tahu ya, kayak dari kecil tuh kayak Neng mah tuh enak udah tinggal lanjutin, ibarat kata ongkang-ongkang kaki juga uangnya udah ada. Aku mungkin untuk sekarang ya, untuk dengan tahap berpikir sekarang tidak not denial the privilege gitu. Ya aku tuh berprivilege, tapi dianggap tidak punya kontribusi terhadap hidup aku itu pasti enggak ya. Karena seperti kita tahu tidak semua penerus itu bisa sesukses pendahulunya gitu. Nah kalau dulu tuh marah, kayak aku sempat ngobrol sama mama, kenapa sih orang ngobrol kayak gitu? Mamaku kan tipenya yang santai ya udah sih diaminin aja gitu. Kan kadang kita padahal kan aslinya kayak gimana. Kalau sekarang lebih ke ya udah diaminin aja karena orang nggak pernah tahu. Mungkin itu yang mereka harapkan ada di mereka gitu. Karena memang apalagi ya in this ekonomi, untuk jadi pewaris aja tuh susahnya ya. Betul, tantangannya karena kita harus bisa menerjemahkan apa keinginan konsumen dalam perubahan di perusahaan. Terus di perusahaan juga nggak serta-merta bisa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu mungkin dibilang aku pasti marah, terus nggak marah, kayak intinya dulu tuh aku nggak mau karena orang-orang bilang terus kayak gitu. Jadi nggak mau, pengen cari jalan sendiri dulu. Bahkan justru sebetulnya dulu aku tuh pengen kerja. Oh malah dulu tuh pengen jadi pekerja. Betul, udah. Jadi pas lulus farmasi udah ditawarin sebetulnya. Nah ini yang menarik. Aku tuh bukan karena kemampuan kefarmasian aku sebetulnya, tapi karena dulu aku fluent di bahasa Inggris. Pas kebetulan baru juara duta bahasa nasional, ditawarin sama dosen. Dosenku kebetulan di Unpad, karena aku lulusan Unpad ya. Farmasi Unpad itu salah satu dosen paling pintar. Beliau maksudnya kayak direkomendasikan oleh dosen yang pintar. Aku baru lulus banget, ijazah aja belum diterima waktu itu. Ya sih mau nggak kerja, ini ada intinya perusahaan yang butuh orang untuk ditempatkan di Shanghai waktu itu. Ke luar negeri ya. Betul, tapi setahun awal tuh probationnya keliling Indonesia. Nah itu tuh kayak aku yang membuktikan bahwa aku tuh bisa loh membuka jalan kesuksesan sendiri. Qadarullah tiba-tiba waktu itu udah tunangan. Akunya udah dikejar oleh Bapak Dom Toret. Oleh sang suami sekarang. Betul. Ya, oleh sang kecintaan. Itu udah dilema sih. Jadi aku ngobrol sama suami, ini mau gimana? Ya dia nggak mau nunggu setahun atau 2 tahun gitu. Jadi pilihannya antara mau berkeluarga atau mau berkarir. Nah waktu itu setelah pertimbangan panjang, memilihlah untuk berkeluarga. Jadi memilih ya udah balik lagi ke
Cikajang. Ke Cikajang Iya. ya, jadi bos Cikajang lagi, Betul, Masya Allah. Nah gitu. itu Bu, dalam menentukan yang tadinya mau berkeluarga atau Betul, berkeluarga, ngomongin betul. sekarang kan cewek-cewek sekarang ya Bu ya, Betul, apalagi betul. dengan stigma di Indonesia, ih cewek umur segini belum nikah, ih nggak Betul, laku betul, apa segala betul. macem. Beda nih sama cowok yang belum nikah, cowok mah Betul, lagi betul, usaha betul. lagi apa, cewek mah kan kayaknya Betul, beda. betul. Dan semakin sekarang kayaknya fenomenanya itu cewek-cewek sekarang, kita mah tanpa cowok juga kayaknya ya nggak sih Ambu. Nah Iya. waktu itu Ambu ketika memutuskan aduh berkeluarga, tapi ternyata sekarang karirnya melejit juga, gimana tuh Ambu? Jadi Naik turunnya. gini, kalau aku lihat ya perkembangannya. Jadi sekarang itu memang di Indonesia itu emansipasi perempuan itu masih sangat kurang. Jangan kan di Garut ya, Iya. di kota besar pun. Dan ada perbedaan keinginan. Maksudnya perempuan itu kalau kata bisa deh nanti ada di wawancaranya Priyanka Chopra. Dia bilang bukan kita harus sama-sama ngangkut galon atau Iya. apa pekerjaan kasar, enggak, karena itu memang bagiannya laki-laki, karena memang kita secara biologi didesain tuh berbeda. Memang perempuan itu secara fisik itu nggak sekuat laki-laki ya, Iya, kayak iya. ngangkat beban enggak. Tapi kita kuat loh ngelahirin. Nah, yang kita mau itu cerebral opportunity, dia bilang. Cerebral oke. opportunity kayak misalnya kita mau nikah umur 30 lebih, kita nggak usah ditanyain. Di umur segini misalnya saya jadi direktur utama perusahaan mana, itu nggak usah tanyain anak diurus sama siapa gitu. Jadi pengen disamain kayak gitu. Nah, kembali ke pilihan pilihan antara berkeluarga dan berkarir ya. Nah, ini tuh memang jadi tantangan untuk perempuan karena kalau kita sadari laki-laki tuh hidupnya satu bab. Oke. Laki-laki ya udah, laki-laki sebelum nikah kayak gitu, laki-laki setelah nikah kayak gitu, Iya. laki-laki punya anak kayak gitu. Sementara perempuan sebelum nikah babnya ini. Perempuan udah nikah beda lagi Beda babnya. bener. Punya anak beda lagi. lagi. Nah, itu sebetulnya yang jadi tantangan. Jadi perempuan sekarang kayak apalagi kalau udah mandiri ya, dia pasti menuntut laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhannya. Iya, bener. Karena mau nggak mau sebetulnya kita tuh bayi tau kalau kata Iya podcaster nggak mah. Kita pengen disayang-sayang, pengen kayak cuman pilates, minum matcha. Sampai umur kapanpun ya Ambu ya, Iya, kayaknya itu mah gitu. mau kita udah kayaknya Ambu juga yang ibaratnya bisa dapat uang sendiri apa Betul, sendiri tetap pengen kepengen sayang ya kan nggak sih? uang suami uang aku, uang aku. Iya benar, itu ya yang jadi Iya, kunci kayak makanya gitu. mah itu satu. Nah, tapi kembali ke prinsip. Jadi menikahlah saat kamu merasa siap. Karena menikah itu bagian dari chapter, bukan definisi diri kamu. Jujur ini sedikit ya. Kemarin itu Sabtu aku baru perpisahan, syukuran. Adik aku itu sekarang tuh umurnya bentar, kelahiran 94 berarti sekitar 30 something ya. Dia belum nikah. Oke. Dan dia sekarang mau S2. Dan itu tuh butuh mungkin untuk ibu tradisional kayak ibuku ya. Benar-benar. Itu butuh struggling untuk Penerimaannya susah ya Bu gitu ya, ya. benar-benar. Tapi kita meyakinkan bahwa kalau dia happy dengan pilihannya ya udah support mah. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Pun begitu dengan dulu kan aku nikahnya mungkin pas aku baru lulus tuh 24-an ya. Itu mungkin agak lumayan lah ya. Iya, terhitung kayaknya pas untuk umur sekarang kayaknya. Oh oke pas ya. Dulu soalnya aku bilang ini mah aku mau nikah 27 ya, terus mamaku shock. Ternyata ada aku sekarang 30 something gitu. Iya benar-benar kayaknya Iya. sekarang itu umur yang pas deh kayaknya untuk beberapa Untuk menengah Gen ya. Z Iya. tengah-tengah Nah, banget. paling gitu kembali sih sebetulnya karena beda situasi ya. Kalau aku kan menikah tapi tidak ada yang harus dikorbankan karena pekerjaannya itu kan bisnis keluarga. Itu kan fleksibel. Iya. Beda kalau kayak aku tuh tidak punya bisnis keluarga dan tumpuan aku cuman penawaran pekerjaan yang dari dosen. Itu kan berarti aku menyerahkan Iya masa sih, depan beneran. aku. Iya. Jadi kayak nggak bisa keputusan aku di kalau kata Sunda dilarapkan ke teman-teman. Kalau kata kemarin ya di LinkedIn ya, aku lihat kita tuh bisa ngukur diri kita. Jadi kayak kamu ngebandingin diri kamu dengan siapapun tuh bisa, asal ukurannya pas. Oke. Misalnya kayak misalnya aku membandingkan diriku sama anaknya Hairul Tanjung. Kayaknya dia startup udah 100 juta nih gajinya. Betul. Tapi mungkin aku bisa ngukur ke diri aku, oh iya dia dengan bisnisnya bapaknya anak singkong tuh mungkin dia generasi ketiga ya. Oh berarti aku masih generasi bapaknya nih. Mungkin aku sekarang targetnya adalah aku harus bisa bikin korporasi sebesar selevel bapaknya gitu. Jadi si ukurannya itu loh kayak gitu. bener-bener. Jadi perempuan-perempuan di luar sana carilah pasangan yang jadi bukan karena waktu tapi memang karena kalian udah siap gitu. Iya, Cuman siap memang ya. hidup di Sunda mah harus Betul. siap dengan segala yang masuk ke komunikasinya telinga lah. ya Iya, betul. iya, Iya. gitu. Oh iya sih benar-benar karena emang
jadi hal yang sulit ya sekarang. Kayaknya jadi pertimbangan yang cukup besar untuk wanita-wanita sekarang gitu, ketika betul. mau menikah tapi karir gimana, tapi ini gimana. Apalagi kan banyak juga Ambu sekarang yang ketika sudah menikah kayaknya kita child free dulu deh. Kamu fokus karir dulu. Betul. Nih kita tahu dari Ambu ini kan ibu dari 2 orang anak ya. Iya. Makanya aku juga pernah bertemu Ambu di dalam beberapa kondisi yang kayaknya anaknya itu ya benar-benar wah diperhatikan banget gitu ya, dan benar-benar happy sepertinya. Nah itu Ambu membagi dengan segala kesibukan Ambu, tentunya juga seorang istrinya ada peran sebagai seorang istri ya, dan seorang ibu. Gimana itu Ambu bisa membagi peran-peran itu Ambu? Aku tuh hidup dari jadi setiap orang pasti punya kesalahan ya. Dulu tuh mungkin nggak tahu ya sekarang tidak ada guideline kayak gimana sih jadi ibu yang bisa membagi waktu. Mungkin sekarang ada ChatGPT kali ya. Kalau dulu kan nggak sama sekali ya. Dan sekarang ilmu parenting banyak banget Ambu. Betul, alirannya kan? banyak banget. Betul. Mau ikut parenting Nikita Willy, mau ikut parenting emak-emak ya, VOC dan lain-lain. Itu ya. Betul sekali. Nah, aku tuh jadi gini tipenya, bukan tipe. Aku tuh alumni orang tua zaman dulu yang memang jadi mamaku itu karena dulu kan dibawa sama bapak tuh beneran sendiri. Mama tuh beneran dibawa, kan mama aslinya orang Garut Kota, dibawa ke Cikajang, lumayan lah sejamnya. Tapi dia di sana nggak ada saudara. Kalau aku tuh dikelilingi sama kakak adik. Aku kan keluarga besar ya, 5 bersaudara dan kelima kakak adik. Jadi kakakku rumahnya di depan, mamaku rumahnya deket, mertua di sebelah. Jadi kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Deket, sementara mamaku dulu beneran sendiri gitu. Jadi dulu tuh mama itu berusaha untuk memperhatikan, tapi sebisa-bisa nggak apalagi anaknya kan 6 ya, diurus sendiri udah gitu toko. Nah jadi sekarang alhamdulillah, jadi kuncinya sebetulnya co-parenting sama suami. Jadi rumah tangga dan parenting itu memang kerjasama gitu. Kayak sekarang pun aku pergi ke sini sebetulnya nih anakku lagi panas dua-duanya. Kemarin tuh jadi lagi sakit lah intinya. Tapi suamiku kayak yaudah kita gantian ya. Saya ada acara dulu sebentar di rumah sama papanya dulu, sama kebetulan intinya aku tuh banyak privilege karena suamiku pun kerjanya fleksibel. Dia kan cuma dia kan karwo sama detailing dan kebetulan jadi di bawah rumah. Nah, jadi bisa perhatiin anak gitu. Jadi alhamdulillah punya suami yang berperan aktif dalam pengasuhan. Itu salah satu yang terpenting. Selain itu ya blocking time lah. Jadi aku tuh kan kerja Senin sampai Kamis. Kalau sekarang ya Senin sampai Kamis tuh full aku rotating. Cuma Sabtu kalau ada acara. Tapi Minggu aku nggak terima kecuali urgent banget. Iya. Jadi Minggu tuh kita punya ice cream time. Jadi kita nonton bareng sambil makan ice cream. Mereka cuma boleh makan ice cream seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Iya. Jadi di antara terus, aku delegasi juga di rumah itu ada ART. Itu ART. Jadi misalnya anak aku skincare-nya habis atau apa, itu dia laporan tiap pagi ke aku. Gitu. Jadi aku suka bilang ke anakku, mungkin mama tuh tidak seperhatian ibu-ibu yang lain. Ya, maksudnya kehadiran Ambu itu tidak sebanyak ibu-ibu yang lain lah ya. Jadi kayak nggak bisa masak, nggak bisa apa, tapi setidaknya mama ngedelegasiin gitu, jadi semuanya terpenuhi. Tapi aku juga ngusahain kalau ada acara sekolah, tapi kayaknya sekarang lebih banyak kegiatan ibu-ibu daripada anak. Benar ya, saya aku pasti sama ibu-ibu ya, ibu guru di bumi di sekolah. Tapi kita ikhlas. Jadi lomba atau apapun aku berusaha untuk terlibat, ngobrol kayak gitu. Bener. Cuman ya itu lebih capek memang karena kan setelah menanggalkan kita stres di pekerjaan, datang ke rumah tuh harus. Kadang anak-anak kan masak harus pengen sama mama kan. Kalau enggak intinya semua pengen sama mama aja. Kayak gitu. Itu harus bisa nge-manage emosi dan tenaga. Iya sih, itu balik lagi karena emang Ambunya juga udah siap juga kayaknya Ambu ya. Siap dulu. Belajar. Iya, belajar proses betul. Itu pertama karena Ambunya melalui proses yang tidak mudah. Dulu tuh pas sebetulnya ya nikah tuh siap nggak siap karena aku tuh nggak ngerti. Jadi aku dulu mikirnya abis kuliah apalagi nih. Oh nikah, habis nikah apa lagi nih, punya anak. Jadi kayak template, padahal ternyata gak harus gitu ya. Bahkan sekarang ada beberapa orang yang milih child free gitu. Iya benar. Betul. Tapi gitu. ketika Ambu menikah, itu apakah sebelum kuliah itu Ambu kuliah belum meneruskan bisnis kan berarti? Belum. Kalau kita tarik aku full kan? disuruh benar-benar fokus kuliah. Paling tuh sampingan. Jadi paling si mindset bahwa aku tuh jarang liburan keluarga aku tuh. Sekarang aja mamaku tiap-tiap mau ke, jadi sekarang tiap tahun ada aja agendanya. Ada aja umroh lah, mau ke Jepang, mau kemana. Dulu nggak, sama sekali nggak. Dulu karena fokus ke si bisnisnya dulu. Jadi dulu kita anak-anak di iniin
kalau mau uang tambahan pas libur kerja aja di toko. Sehari itu kita lumayan dapat uang berapa. Jadi pas masuk kuliah tuh jadi kaya raya. Oh, yang punya duit ya. Dulu SMP SMA ya, aku selalu rebonding. Itu ya dari uang sendiri. Dari SMP berarti sudah mulai memperhatikan karena mama ya. mama nggak ngasih. Oh, Dulu zaman bala rebonding papan itu aku kayak di sekolah tuh kece banget pertama masuk sekolah rebonding papan. Padahal bayarnya dari duit itu, duit nungguin toko. Oh, jadi emang tipe belajar parenting dari mamanya juga. Betul. Ibaratnya mah kalau mampu makanya ngasih pengen apa juga kasih Insya bisa Allah. sebenarnya ya. Tapi nggak waktu itu. dikasih Cuman dulu. Ada pendidikan yang diberikan lah kayak mau apa-apa betul. usaha dulu, apa-apa usaha itu. dulu Jadi kayaknya gitu. paling mindsetnya di sana, tapi saat kuliah fokus kuliah ya karena tugas kamu cuman kuliah aja. Tapi mama papaku tuh dulu tipenya kuliah tidak harus kamu jadi sesuatu. Jadi kayak bukan jadi sesuatu, kamu hanya jadi misalnya kuliah kudu kerja kemana enggak. Bapak sama mama ngasih kamu kuliah untuk upgrade mindset. Kamu balik lagi ke sini atau mau kerja nggak apa-apa. Cuman mungkin karena bapakku dulu tuh tipe wira usaha mentok ya. Bapak tuh sampai ngomong gini ke kakak aku dulu pas mau nikah, pas mau kerja. Kamu kerja gaji berapa sih? Segini misalnya. Ya udah bapak gaji 2 kali lipat mau nggak? Tapi urusin ini gitu. Tapi ini jadi hak milik kamu gitu. Dulu mindset wira usahanya. Iya, emang udah usaha banget melekat ya di darah-darahnya teh. Oke, berarti tadi balik lagi kuliah, fokus kuliah. Lulus langsung menikah dulu berarti ya? Betul. Menikah. Nah, after menikah bisa turun ke usaha ini tuh kayak gimana Ambu yang apoteker dulu? Jadi gini, aku sama suami itu sama-sama dari pengusaha emas. Mungkin kalau di Cikajang pada tahu lah nama besarnya mertua aku. Kasohor lah, Masya Allah ya. Iya, kalau keluarga aku tuh keluarga Rahayu, toko emas Rahayu ya. Kalau belanja emas ke sana. Nah, bisa meren ya. Tenang, nanti ada voucher untuk pendengar suara Garut. Nah, mertuaku juga sama di emas juga. Nah, jadi kita tuh kebetulan bapak aku itu kan dulu founder ya. Jadi bapak tuh punya cita-cita hibah setiap anaknya itu harus punya toko emas satu-satu. Oh, Masya Allah. Untuk sekarang tuh, ternyata tidak semua orang tua bahkan yang mampu ngasih kayak gitu loh. Dan dulu hibahnya gede loh modalnya. Kalau sekarang dihitungin uang, lumayan Masya banget. Allah ya, sepertinya. Gitu. Jadi, aku tuh dipaksa dulu sama mama harus pegang toko emas, tapi harus praktek di apotek. Itu tuh harus mampu dan harus bisa nge-manage punya anak kayak intinya. Kamu gak apa-apa punya anak, urus sebisa kamu, semaksimal kamu bisa, suami, tapi tetap kamu harus terjun ke usaha ini. Oke, berarti jadi dipaksa awalnya, terpaksa. Oke, ngurus apotek sama si bisnis mas ini berbarengan berarti ya? Betul. Apalagi dulu tuh sama kelontong, aku pas awal kerja tuh pegang 4 apa 5 outlet ya dulu. Dengan kebodohan dan semua. Gitu awal-awal awalnya tuh. Iya. Oke. Dengan ilmu bisnis yang nol sebetulnya dulu. Nggak ngerti omset, nggak ngerti margin, taunya pembukuan manual lah dari ibu gitu. Gitu. Ya kayak aku mah ngertinya ya, tahu uang kas masuk keluar gitu. Betul. Oke. Turun lah jadi pembisnis lah ketika itu. Iya. Dari bisnis itu apakah kosong dulu atau langsung punya anak tuh waktu itu? Nah, aku tuh kebetulan kayak tadi aku bilang ya. Jadi aku tuh ngiranya template hidup abis beres kuliah apalagi nih. Jadi kan anak ambis ya. Bisa sekolah, cari sekolah misalnya SMP yang terbaik mana, ranking 1, SMA mana yang terbaik. Nah, udah beres kuliah blank dong. Ngapain nih gitu, gua ngapain nih gitu. Nah, makanya pas itu aku tanpa KB pengen langsung tag dulu wishlistnya. Tapi ada jarak lah anakku yang si Blackpink mania itu. Si Blackpink banget ya. Freya Aurora yang di rumah. Freya tuh. Dia tuh jaraknya berapa ya, beberapa bulan cuman. Nah ini nih salah satu milestone turning point aku tuh pas aku nikah itu mungkin Agustus 2013, papaku meninggal Januari 2014. Di saat itu aku lagi hamil 3 bulanan. Tapi bukan Freya, kakaknya. Nah, Januari 2014 bapakku meninggal, Februari aku kuret. Entahlah waktu itu tuh apakah karena namanya pertama hamil ya, ternyata aku ada satu kondisi lah badan aku gitu. Jadi pas dari sana 2 bulanan gitu ya. Itu juga sebetulnya nggak boleh ya gitu. Tapi nggak tahu lah. Tapi ya harusnya balik lagi betul. Ya. Jadi Freya lahirnya akhir 2014, jadi setahunan lah mungkin ya. Iya kayak nah gitu. transisi Abu ketika tadinya udah mulai bisnis dulu nih yang tadi kata ibunya Abu teh Dek nih cobain betul. 2 bahkan sampai megang 4 kan Abu tadi bilang. Terus tiba-tiba punya anak. Nah transisinya itu kayak gimana Abu?
transisinya yang dirasakan bedanya tuh. Jadi gini loh, menurut aku ya, apa yang kita baca, follow apa yang kita follow itu sangat berpengaruh ke mindset kita. Dulu aku tuh ngefollow mami Jaksel dulu loh, zaman dulu loh. Aku dulu, ya Allah mama, ini mamaku nggak tahu. Aku beli dulu tuh beli sampai stroller robot Mama Jaksel kan. Circle aku ada Mama Jaksel ya, mami itu berapa? Pre-love itu lumayan harganya se-iPhone sekarang. Yang buat apa? Nanti di editor eksklusif ya, rahasia Ambu terbongkar. Iya dulu. Nah itu jadi menurut aku keputusan yang buat apa sih, nyari apa sih gitu kalau sekarang. Nah apa namanya, kembali ke yang tadi ya. Jadi aku berharap kalau dulu bisa ngasih tahu ke diri aku sendiri ya, mungkin ibu pertama itu pasti akan ingin mencoba segala sesuatu yang perfect banget pokoknya ya. Ke pengen blenderan yang harga berapa juta gitu, padahal kayak ujung-ujungnya angker disaring gitu sama bibi di rumah. Nah apa namanya, mungkin kalau yang bisa aku bilang adalah dulu pertama kali punya anak kebawa mommy apa atunya mommy syndrome lah ya. Jadi kayak tau gak sih quotes dulu aku baca yang kayak mama kenapa mama mau nitipin dompet nggak mau nitipin dompet ke bibi tapi mau nitipin aku anak ke bibi. Jadi aku sempet loh ke mama aku pas awal nikah, awal punya anak, mah aku nggak mau kerja soalnya usaha mah dikasih lagi ke mama, aku mah mau full aja. Bahkan ada sampai kepikiran kesana Ambu teh. Dan mamaku langsung kayak sini dulu ngomong serius, nggak bisa keluar Viocena keluar ya. Betul keluar karena mamaku bilang kamu tuh nggak pernah tahu situasi ke depan seperti apa, umur suami kamu sampai kapan, rezeki kamu kayak gimana, orang tua bisa nemenin kamu kayak gimana, kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Jadi kayak ya pun suami provide tapi kamu harus bisa mandiri. Karena dulu itu nggak tahu ya pas cerita teman-temannya papa ada banyak yang suaminya tuh pengusaha sukses, istrinya nggak boleh ikut bisnis. Saat suaminya meninggal anak dan istrinya nggak tahu apa-apa soal bisnis dan bisnisnya jatuh. Itu yang sangat dijaga sama mama sama almarhum bapak, bahwa anaknya tuh harus tahu kalau bisa tuh komunikasi sama suami apa yang kalian kerjakan teh jadi partner bisnis lah gitu. Akhirnya dari sana maksain dulu teh mami maksakeun teh ya Bu ya. Betul, dan aku teh sedih gitu. Pastilah ibu-ibu pertama mah gitu pasti intinya pengen deket-deket tuh sama anak, pengen intinya mah kayak all I can do for you lah gitu buat baby gitu. Berarti lingkungan juga ya Ambu ya sangat berpengaruh banget, kayak apa yang tadi Ambu ceritain ya, dari orang tuanya mendidiknya kayak gimana, terus ketemu suami juga yang alhamdulillahnya masih di bidang yang sama kodarullahnya ya. Bagus banget gitu sih takdirnya teh alhamdulillah. Ketemu suami yang alhamdulillah juga sama, betul. Akhirnya jadi partner hidup dan bisnis juga. Betul akhirnya ya, bersama si suami itu. Itu nggak mudah. Suami aku tuh bahkan mungkin ya kalau teman-teman tahu mungkin di Garut aku tuh jadi satu-satunya ketua paguyuban Moka. Paguyuban Mojang saat anakku umur aku tuh 2016, berarti anakku sekitar umur 3-4 tahun. Freya umur 3 tahun dan aku tuh domisilinya di Cikajang. Sementara kan pusat kegiatan di Garut kota. Di Garut, dan memang lumayan rada jauh ya Cikajangnya. Makanya Korea. Itu dulu alhamdulillah suami itu kayak mama mau apa? Sok mangga. Sampai suamiku tuh suka nungguin kalau aku kegiatan, kan lu kalau Moka tuh beres jam 2 malam. Kalau final grand final panitia kan pasti, apalagi aku ketua ya. Harus standby ya. Betul, dan suami tuh full support. Apapun yang mau aku lakuin full support gitu. Dan itu yang sangat aku syukuri, karena dulu ini maaf ya Pap ya kebahas. Karena dulu aku pernah loh ketemu mantan pacar yang betul-betul word abuse. Jadi kayak misalnya beneran loh yang sampai ngomong gini, misalnya aku beli baju bagus misalnya. Nah suami aku itu dari kita pertama nikah sampai sekarang mau aku dandan gak dandan pasti, mama cantik banget mau kemana, every day, every single day itu dia pasti selalu bilang. Nah ini sampai sekarang nih Ambu, sampai sekarang mau aku dandan atau enggak, terus kayak mama cantik banget mau kemana gitu. Jadi word of affirmation kali ya. Word of banget berarti love language-nya ya. Dulu kan aku pikir itu hal yang biasa, sampai sempat aku ketemu sama orang yang setoksik itu. Jadi orang yang kita pakai baju bagus, kamu pikir kamu pakai baju itu ngerasa keren ya. Terus kayak kamu ngapain ikut Moka? Itu kan model-modelan kamu. Jadi intinya apa yang kita lakuin teh salah, nggak boleh
buka Twitter, nggak boleh dulu kan zaman Twitter, nggak boleh Twitteran, nggak boleh Facebookan, gila toksik banget. Makanya pas sih gila ya itu. sekarang suami aku se-support ini, jadi kayak Masya Allah, ya. Allah ngasih bener, rezekinya bener. kayak gitu. Iya sih, kayaknya sekarang tadi katamu yang di awal tentang dapat suami yang ngedukung dan gak takut tersaingi. Itu kunci banget. Itu kuncinya. Kalau kita hidupnya berdua, kecuali kalau memang kita hidupnya sendiri kan itu di diri kita sendiri paling sama orang tua ya. Iya, tapi orang tua kan udah kita gede, ya kumaha kalian bener, aja. kita juga ya. Nah makanya itu kenapa banyak anak sekarang tuh takut menikah, mungkin karena itu, karena takut salah memilih pasangan. Ya makanya memang kayak take your time, gak usah diburu-buru. Ya nyelesai aja lah Cil ya. Milih baju yang lila. Ada banyak ya, saya pilihan teh ya benar-benar karena gitu. ya itu. Oh iya, dan jangan lupa selalu minta perlindungan Allah. Karena kan hanya Allah yang tahu ya aslinya juga kumahanya orang yang kita hadapi. Itu sih yang selalu. Karena kan cowok-cowok di awal ya menunjukkan sisi terbaiknya ya. Gitu. Kesini. Satu tips ya waktu aku Ambu? pacaran sama suami aku, katanya gini, coba kamu liatin murama kayak kata Sunda, goreng adatnya juga kumaha, dia tahan nggak? Dan dia tahan, gitu. Coba kalau dia tahan, berarti dia bisa nih jadi teman hidup kamu. Satu gitu. tips dari Ambu yang sangat berharga untuk aku juga. Pasangan gitu. Sama satu lagi punten banget, ini kan memang beda prinsip ya. Cuman kan suami itu provider. Kadang ada suami kan hitungan ya. Untung suamiku tipenya kalau ibaratnya bahkan dulu tuh kalau dulu kan aku tuh kayak anak kelima ya. Jadi kalau nyetir kakakku kan laki-laki satu, misalnya nyetir, Neng turun di minimarket mana? Turun beliin apa? Aku tuh terbiasa. Kalau suamiku nggak boleh. Suamiku kalau misalnya minimarket diam, dia yang keluar. Aku mau beli apa? Jadi udah princess banget. Jadi emang di treat like a queen teh benar-benar dapet ya. Tapi Ambu ada gak fotokopiannya? Boleh. Kita coba cari ya. Bisa gak sih di copy paste ya? Yang tipenya seperti Bapak ya? Iya boleh. Jadi emang dengan doa. Ya Allah cari. Tapi kan doa spesifik. Betul. Iya. Ya Allah cari yang mandiri, ganteng, itu baik bisa. Ya, Ambu provider ya. Betul, agamanya yang kuat. bisa ngerti ya, itu agama juga sih benar-benar salah satunya itu. Iya. Ngomongin Ambu juga tadi, makanya aku bilang kayaknya nggak ada yang nggak tahu Ambu karena Ambunya teteh-teteh dan akang-akang moka ya semuanya sepertinya. Dari 2008 ya saya baru 4 tahun ya seperti 2008 aku masih 4 tahun Ambu. Kamu kelahiran berapa? Ketahuan ya, aku baru 4 tahun Ambu 2008. Itu tuh karena memang di mokanya itu nggak tahu deh, paguyuban tuh seneng banget, maksudnya teh kayak ya mungkin Ambunya ya karena aku juga ketua gitu. Ada sih sebetulnya regenerasi tapi di Amerika. Orang baru nikah nih kemarin. Gitu. Mungkin karena ya maksudnya kan kalau ngejuri itu kita harus membuktikan ya prestasinya apa. Iya benar gitu. Iya layak atau enggaknya gitu ya sebagai sejuri seperti gitu. Tapi mudah-mudahan ya masih pada betah ngeliat muka aku tiap tahun. Kita stres. Kayaknya Mas walaupun ada tahan napas ketika Ambu berbicara Cina ya. Mudah-mudahan. Tapi enggak apa-apa itu namanya juga dari treatment VOC Cikajang ya. Itu tuh kalau di muka itu mungkin ini jadi penyemangat. Karena dulu zaman lagi muka itu aku kan orang Cikajang. Dulu kan gap banget ya. Cikajang tuh kan kota kecil ya, desa kecil. Gening orang Cikajang tuh bisa ya berprestasi di kota gitu. Itu ya. Sekarang mah udah banyak loh orang Cisompet. Kemarin yang menang muka orang Cisompet. Iya, orang Cisompet. Itu orang Cisompet aslinya. Betul, orang Cisompet. Jadi sekarang kayak orang-orang yang apalagi kan sekarang mah ada informasi udah tersebar ya. Yang penting mah ayah kahoyong. Iya gitu. Itu sih benar itu yang. Tapi pasti lebih capek. Iya karena jarak. Effortnya lebih besar lah ya. Betul. Gitu. Jadi tidak ada gap antara orang mana gitu ya. Dulu sih karena memang karena keterbatasan dunianya, keterbatasan si informasi dan segala macam. Betul. Sekarang mah gampang banget ya Ambu. Betul. Jadi dari manapun kamu, insya Allah kalau dulu tuh aku waktu di dibaikin lah supaya aku betah di Cikajang, nggak apa-apa, tinggal di Cikajang tapi rezekinya kota. Datang sekali ke kota bawa Ferrari bawa apa, amin ya Allah ya benar. Itu udah gimana tuh suami sama orang tua bisnisnya di sana. Iya di sana tuh mau gimana ya, yang penting mah ya bahagia di Cikajang juga walaupun tariris gitu ya. Yang penting hotnya dari Eropa. Itu benar-benar karena itu yang bikin value berbeda mah itu. Betul, ya. Diam di Cikajang tapi jalan-jalan keluar negeri tiap tahun. Masya Allah banget ya.
Kalau aku merhatiin Instagramnya Ambu ya, suka ada tuh kayak edukasi tentang kayak investasi emas segala macam. Iya nggak sih, karena ini menarik banget. Jadi karena kan emas juga naik ya, selain tunjangan yang naik, tunjangan sesuatu, selain yang di sana yang naik, walaupun gitu ya gitu. Betul. Harga emas kan sekarang juga udah naik. Nah, apa yang bisa Ambu sampaikan buat teman-teman yang kayaknya ayo dong investasi gitu. Nah, ini seperti tadi aku singgung, jadi spesialisasi aku kan di ini ya, di emas salah satunya, karena ibuku tuh bisnis emas dari 75, udah 50 tahun nih kami bertahan. Ya? Masya Allah. Kami itu berfokus bahwa bisnis kami itu inginnya besar tapi sustain, karena ya kembali tadi ya, bisnis emas itu kepercayaan. Ibuku itu dulu jualan emas dari harga 25.000 segram. Oh iya. Sekarang udah 1, ibuku kan emasnya emas 2 ya, emas 70 ke atas. 70% ke atas. Sekarang udah 1,3-an. Yang paling mahal ya, 1,2. Tapi kalau mudanya tuh di 600-800. Jadi dari 25.000. Betul, 25.000 itu tahun 70-an ya. Tapi dulu tuh memang jadi gini loh Teh. Kenapa aku tuh sekarang banyak mengedukasi, karena memang hal PR ya. Kalau memang ibu-ibu di rumah, mama pada perempuan tidak bisa bekerja, minimal kita itu harus financial literasinya terbuka. Bagaimana caranya mengelola uang yang ada itu dengan baik, karena memang usaha pun kalau misalnya pengelolaan uangnya nggak baik itu bocor. Jadi kayak misalnya suaminya sebulan tuh bisa 100 juta, tapi kalau istrinya nggak bisa ngelola dengan baik ya habis-habis aja kan, banyak cerita kayak gitu ya. Nah, salah satu instrumen yang terbukti dari lama paling mudah dimengerti oleh ibu-ibu tuh emas. Karena mungkin ya kalau kita ngobrol sama nenek-nenek kita itu dulu beli rumah dari sekotak perhiasan. Jadi dulu tuh udah sering banget kalau kita tuh misalnya ibu-ibu beli misalnya kan kalau di kita mayoritas petani. Misalnya abis beres tani datang diantar sama suaminya beli gelang, beli apa. Kalau di Cikajang itu kita nggak begitu lihat model. Kalau di Cikajang ya, tapi jadi sekarang tuh kalau di toko emas aku tuh ada 2 kubu. Ibu tuh maintain apa sih namanya tuh pelanggan senior. Kalau aku tuh pelanggan yang lebih muda. Yang milenial ya. Jadi yang ala-ala Korean look atau intinya kurasi-kurasi barang yang update kayak di kota. Cuman kita tuh tidak bisa memang ngejar di kota karena kan kita ngelihat marketnya ya. Market mayoritasnya seperti apa gitu. Benar. Nah, kembali ke yang tadi, jadi memang kalau untuk di wilayah Cikajang itu ngejarnya untuk nyimpen uang. Satu saat mereka butuh misalnya ini anak saya mau sekolah dijual atau itu mau jadi iya itu sekali transaksi. Kalau udah kayak gitu kadang-kadang kita boleh nggak agak pending dulu ya karena angkanya lumayan itu. Malah disarankan untuk pending dulu gitu. Enggak, karena kita ngeluarin uangnya kadang simpanan kita kan ada. Tapi misalnya kebayanglah harga rumah sekarang. Terus sekotak ke kita gitu. Bu ini sehari bentar ya, karena kan ya intinya proses di banknya narik uangnya lumayan ya gitu. Jadi intinya menolong itu emas. Dan kemarin aja pun bahkan seorang Tom Lembong, Tom Lembong kan lulusan Harvard ya, dia mantan Menteri Perdagangan. Beliau tuh bilang kalau misalnya kalau untuk sekarang kan masa yang tidak pasti, simpen di safe haven. Safe haven itu sesuatu yang gampang gampang dicairkan. Jadi mungkin teman-teman bisa mau di rumah, mau di tanah, mau di apa, nggak apa-apa, tapi susah dicairkan. Sekarang mungkin kalau teteh pada jalan-jalan itu banyak banget rumah dijual, rumah disewa, tapi nggak ada emas. Teteh butuh sekarang 10 menit langsung jadi uang. Iya benar itu sih. jadi nah ada pula. Terus sekarang tuh ada golongan yang senang pakai sama enggak. Anak-anak sekarang tuh pada nggak suka. Aku aja sih ala-ala diamond ya. Sekarang tuh nggak pada suka yang renceng gitu ya sampai tonggong gitu ya. Sekarang tuh pada nggak pada suka. Jadi mereka lebih senang di LM gitu. Iya benar. Tapi nanti bisa ke Instagram aku sebetulnya kalau di toko kita itu. Nah tapi tantangannya adalah banyak tantangan di toko emas itu informasi tidak tersampaikan dengan baik. Jadi misalnya buat di toko emas mah rugi, cenah mun meser emas teh bakal langsung batian, ternyata enggak. Nah, semua investasi itu butuh waktu. Jadi emas itu ada yang kalau kayak kemarin juga aku baru mau nikah. Ini kalau misalnya beli emas pengen batian gimana? Aku tanya biasanya jadi kan ini sedikit financial literasi ya. Bahwa dalam hidup itu kita itu ada kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang tersier. Nah
kita cek dulu kebutuhan kita tuh apakah sudah terpenuhi kebutuhan dasar, pemenuhan hutang sama dana darurat. Kalau yang itu udah, kita bisa dana darurat lebihannya kita simpan di emas. Nah, emas itu biasanya kita lebih sarankan, misalnya kita mau hajian kan tunggunya 20 tahun lebih. Biasanya daripada kalau nggak dikorupsi itu juga Bun. Aduh, aku nggak ikutan ya. Nah, jadi daripada, kalau aku ya punten ya, kalau aku prinsipnya daripada disimpan langsung dilunasin, mending beliin LM. LM tuh kemarin aja tuh ini mah aku selalu cerita di story aku tuh pas nikah alhamdulillah ya suami ngasih mas kawinnya LM. Lumayan lah 2 osan lebih lah. Masya Allah ya. Dulu tuh harganya 400.000 segram. 2013 kalau nggak salah yang 400, jadi sekarang hampir 2 juta. Umur 12 tahun loh itu. Tapi kan 12 tahun nunggunya teh. Iya. Ada perlu waktu juga lah ya. Betul. Jadi hitung-hitungannya. Jadi nggak semata-mata beli terus tiba-tiba dijual langsung batian ya. Jadi kalau invest mah lamun perlu teuing tahan we. Kalau emang beneran butuh baru keluarin. Kalau butuh nih mau jadi istri. Betul. Nah, kan untuk ibu-ibu tuh lebih, terus kan di Jepang ya teh si barangnya ada dibanding mungkin Bitcoin, saham itu kan lebih rumit ya. Nah, makanya emas tuh jadi pilihan yang friendly, tapi tetap harus dikenali dengan baik. Iya, gitu. Ada perlu knowledge-nya juga lah. Betul. Iya, makanya kita hadir. Jangan lupa kalau mau konsul boleh. Konsul aja kemana Ambu kalau mau konsul? Mau konsul boleh di Instagram aku @yesirunisa atau Instagram toko @tokomas Rahayu. Nah, Rahayu tapi yang di Cikajang ya, yang di Cikajang dalam pasar. Nah, itu admin aku siap menangani ya. Jam kerja insya Allah. Siap menangani tapi tahu diri ya, jangan jam 12 malam minta dibalas ya. Iya. Chat GPT juga kadang kalau bisa ngomong mah capek malam-malam balas ini. Iya gitu. Terakhir nih Ambu, apa pesan-pesan yang bisa Ambu sampaikan mungkin untuk wanita-wanita di luar sana yang ingin mengikuti karir seperti Ambu dalam sebagai ibu sukses, dalam karir sukses, dalam bisnis sukses gitu. Apa Ambu pesan-pesannya? Menurut aku buat teman-teman semua, ibu-ibu hebat, perempuan-perempuan hebat di luar sana, percayalah bahwa diri kita itu tidak didefinisikan dengan status kita. Saya percaya bahwa teman-teman bisa jadi perempuan yang hebat, istri yang soleha, ibu yang penyayang, dan juga cita-cita apapun yang teman-teman harapkan. Yang penting kita jalani dengan maksimal setiap harinya dan nikmati prosesnya. Insya Allah nanti Allah akan membimbing kita sampai ke titik yang kita impikan. Bisa jadi hari ini kita ini sudah sudah mencapai titik yang selama ini kita doakan. Kayak gitu mungkin. Betul banget buat Ambu Yesi hari ini. Allah, ternyata ya tidak terasa obrolan kita mengalir seperti air. Ya, mungkin karena sama-sama wanita ya, jadi banyak pesan-pesan gitu Ambu ke aku teh. Alhamdulillah ya. Masya Allah sekali, terima kasih loh Ambu sudah main ke sini. Sama-sama. Dengan di sela-sela kesibukannya Ambu bisa menyempatkan waktu untuk hadir ke sini. Pasti dong ini. Aku juga titip salam ya. Karena kayak ini kata kemarin aku baru nonton podcastnya Daniel Mananta ya. Saat ada kesempatan aku selalu tanya, ini apa kayak Daniel Mananta. Selalu dia nanya, ya Allah, ini apa yang bisa aku lakukan untuk memperluas kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman pada nonton bisa jadi penyemangat nih bahwa hidup kita tidak terhenti saat kita menikah dan punya anak. Insya Allah pasti selalu ada jalan. Amin. Dan pastinya juga banyak banget kayaknya ya pesan-pesan dan ilmu-ilmu yang bisa diambil oleh warga terutama cewek-cewek di luar sana ya. Dari obrolan kita hari ini aku juga titip salam untuk kedua anaknya. Semoga cepat sembuh. Nanti semoga ketemu lagi sama Anti ya. Semoga ketemu lagi ya nih Freya. Ya Allah, udah besar 4 tahun yang lalu lah kita bertemu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan salam juga untuk keluarga yang ada di rumah. Sama-sama. Terima kasih Ambu. Iya. Terima kasih juga untuk warganet yang selalu setia menonton podcast kami. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk Asga Umroh, Asgatur, Agrafana Furniture dan juga Garut Souvenir. Oh iya warganet yang punya fakta-fakta berita-berita di luar sana dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi 0811220335. Jangan lupa di follow Instagramnya di @suaragarut.id dan TikToknya juga di @suaragarut.id. Aku juga mengucapkan semangat untuk teman-teman di luar sana yang sedang menyuarakan dan berjuang untuk negara kita semua. Ingat, tetap berjuang dengan perjuangan yang tidak anarkis dan tidak menyakiti satu sama lain, karena rakyat yang melindunginya adalah rakyat sendiri. Oke, Arina, terakhir jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu aku Salwa Apriliani dan Bunda Yesi, Ambu Yesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.